Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah topik yang sebenarnya ini adalah topik yang dicari oleh semua orang, ya, dan topik yang sangat didambakan untuk didapatkan oleh setiap orang. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mempermudah kita dalam mempelajari ini. Mari kita lihat sinopsis atau singkatnya di secara garis besar apa yang akan kita pelajari di dalam pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah diberitahu tadi bahwa sebenarnya kita itu lupa, ya. Tapi Al-Quran memberitahu kita bahwa kita dulu pernah bersaksi. Itu Al-Quran yang menerangkan kepada kita bahwa kesaksian kita di hadapan Allah di balik tabir pasti, ya, bahwa bukankah aku Tuhanmu? Dan semua kita menjawab bala syahidna. Dan kesaksian kita itu menjadi cahaya makrifat. Itulah cahaya makrifat yang kita bawa hidup ke dunia ini. Nah, dengan cahaya itulah nanti kita diingatkan ketika kita punya masalah, kita harus melapor kemana, kita harus minta tolong kemana. Dan cahaya itu yang membuat kita selalu ingin bertemu dengan Allah. Apapun juga, ya, agama kita, agama teman-teman kita di luar Islam pun, Kristen pun, dia ingin mendapatkan tempat dia kembali itu. Cuma orang yang tidak Islam atau tidak mengenal Allah, itu namanya orang yang masih tercover, ya. Tercover itu dalam bahasa Arabnya kafir. Jadi sederhana saja kafir itu, ya. Tidak mengenal Allah, tercover, ya, gitu dia, ya. Nah, tadi sudah dikatakan waktu kita lahir kita lupa kepada Allah, ya. Lupa kepada Allah, apa yang terjadi? Ini yang terjadi saat kita lupa kepada Allah, ya. Muncullah segala permasalahan. Ya, apa masalahnya? Ya, kita lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, dan itu adalah orang yang fasik. Ya, nah, aku wujud, nah itu saja sudah lupa itu. Ya, aku wujud, maka semua adalah milikku. Ya, milikku semua. Ya, kelihatan itu gambarnya jelas, ya, milikku. Maka ini akan menjadi apa? Beban bagi kita. Ini yang menjadi beban kita, ya. Sehingga itulah yang dikatakan kita pusing, ya, kita aduh puyeng ini, kita mumet pikiran kita gitu. Nah, ini yang membuat puyeng kita. Kenapa? Kita lupa kepada diri kita. Kenapa? Kita lupa kepada Allah. Jelas sebabnya. Nah, yang kedua adalah kita mencoba membuka pintu maksiat, ya, pintu dosa dan maksiat. Begitu dibuka, kalau dia tertutup, maka setan seakan-akan terikat. Begitu dibuka satu, apa yang terjadi? Setan langsung di situ bisa berlayar di dalam pikiran kita. Buka narkoba, kenakalan, kriminal, ya, apalagi cabul, ya, arak, judi. Kalau itu dibuka, maka insya Allah apa? Begitu kita ingin menutupnya, dia terbuka kembali. Lihat, kita pengen nyoba buka, tutup, nggak bisa ditutup, karena seakan-akan setan sudah mengganjal pintu tempat kita buka itu dengan kakinya. Gak bisa lagi kita tutup.
Maka tidak aneh ya kalau ada anggota DPR atau DPRD atau apapun juga gitu ya, sambil rapat pun bisa melihat gambar-gambar porno. Kenapa? Tidak bisa ditutup. Tutup pun dibuka lagi, ditutup, dibuka lagi, ditutup, dibuka lagi. Gak bisa ya. Maka itulah yang disebut dengan orang yang ketagihan. Tobat lalu kumat ya. Maka disitulah setan membangkitkan angan-angan kosong kita, membisikkan pikiran-pikiran jahat, dan kita termasuk kepada golongan syaitan ya. Itu dia. Maka setan itulah yang menjadi motivator kita. Maka Allah mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah, maka Allah mengirim syaitan, dan syaitan itu yang menjadi qarin. Qarin itu sahabat karib kita, sahabat dekat kita yang selalu membisik-bisikkan. Yang tadi ya, orang yang sudah berbuat maksiat, begitu kita diam-diam dia katakan, kok nggak maksiat lagi? Kan nggak ada yang lihat. Oh, kok tidak mencuri lagi? Nggak ada yang melihat. Pasti seperti itu, ya. Maka disitulah orang akan mencari jati dirinya, ya. Siapa aku ini kemana, ya? Bagaimana agar aku bisa lepas dari segala permasalahan ini? Maka jawabnya apa? Jawabnya simple, ya. Simple dari segala ini. Barang siapa yang mengenal Allah, mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya pastilah dia tidak mengenal dirinya atau dia tidak wujud. Tidak wujud. Artinya apa? Ya. Untuk tidak wujud itu perlu makrifat. Aku tak wujud. Kalau aku tak wujud, ada milik kita enggak? Tak ada milik kita, milik dia. Kalau kita merasa wujud, maka milik saya. Kalau kita tak wujud, mau milik siapa? Contoh yang paling sempurna itu pada siapa? Pada seorang bayi. Lihat seorang bayi. Maka tak ada masalahku. Betul tidak? Nah, bagaimana kita orang yang dewasa ini mempunyai pikiran hati seperti bayi? Seperti itulah yang disebut dengan ingat Allah. Karena ingat Allah itu hati kita menjadi bersih, suci dan tentram seperti laut yang tidak bergelombang, ya. Dan orang dewasa yang berhati bayi inilah dia yang akan bisa siap untuk beribadah, siap untuk menyandang amanah. Itu dia. Nah, nanti kita ke sana perginya. Ya. Nah, setelah itu apa? Problematika kehidupan, ya. Dan cahaya makrifat itulah yang membawa kita selalu ingin bertemu dan berbicara dengan Allah, tentu saja di sebalik tabir ya, untuk melepaskan segala permasalahannya. Nanti setelah kita mengenal Allah, nanti ibu dan bapak saya persilahkan langsung tuh melepaskan segala permasalahannya, ya. Nanti di situ. Nah, bagaimana caranya? Caranya nanti akan kita perlahan-lahan, sehingga dengan sudah mengenal Allah, keagungannya terlindungi, kemuliaannya terjaga, kesuciannya terpelihara, kehormatannya tak tersentuh. Apa artinya? Boleh nggak kita mengatakan aku Allah? Nggak boleh, artinya nggak menghormati Allah kita, iya kan? Nah, itu nanti kita sampai ke sana. Nah, pintunya bagaimana? Ya, kuncinya apa? Pintunya bagaimana? Pintunya apa? Ada dua. Kita buka, maka ada jalan berbelok dan berliku-liku. Ya, ada pintu satu lagi, yaitu begitu kita buka jalan lurus dan langsung dia. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, ini yang akan kita pelajari. Nah, kalau jalan yang berbelok dan langsung yang berliku itu seperti ini dia. Masuk, ya saya di sini dulu. Saya berzikir, saya bermeditasi dan lain-lain sebagainya, saya di situ dulu berputar-putar, nggak jelas kiri kanan atas bawah ya. Keluar ada masalah baru. Nah, ini kita lihat nanti masalahnya apa ya. Nah, kalau jalan nabi-nabi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman tadi, jalan nabi-nabi itu gampang. Apa? Dimulai dengan ma'rifatullah.
Ya, ma'rifatullah, kenal Allah. Setelah kenal dia, kita bisa ihsan, kita bisa zikrullah, langsung kita beribadah, dan juga kita bisa berada dalam tahap keridaan, la khaufun alaihim walahum yahzanun tadi, dan ridha terhadap apapun ketetapan Allah. Nah, ini nanti jalan yang akan kita lalui. Ya, jadi kuncinya apa? Nanti kita bisa langsung memahami ayat-ayat ma'rifatullah. Ya, ini ayat-ayat ma'rifatullah sulit kita pahami. Ya, ini ayat ma'rifatullahnya kan banyak nih. Ya, ini semua kita akan pelajari nanti dengan mudah setelah kita mengenal Allah. Sekarang itu, Bapak yang belum belajar, bagaimana menerangkan dia yang zahir, dia yang batin? Bagaimana menerangkannya? Kalau tanpa ilmu nggak bisa. Bagaimana kita menerangkan ini ya, bahwa dia lebih dekat dari urat leher kita, kemudian dia bersemayam di atas aras dan berada di atas langit. Bagaimana menerangkan dua hal itu? Sekarang kalau kita lihat di YouTube bertentangan itu. Satu mengatakan Allah di atas langit, ya di atas aras. Yang satu dia dekat. Nah, bagaimana itu? Kita menjawabnya insya Allah dengan mudah kalau sudah ada ilmunya. Ya. Sekarang, are you ready? Are you ready? Siap? Itu yang paling penting dulu. Siap kita. Ya, mari kita lihat. Ya, mencari jalan kembali. Permasalahannya banyaklah tadi ya. Kita ingin mencari jalan kembali itu seperti apa? Orang yang tidak tahu pintunya, tidak tahu kemudahannya, berarti dia adalah orang yang tercover. Ya, mana pintunya? Nanti kita lihat, Bapak, kalau orang yang sudah berdiri di pantai, masih bertanya dia, mana lautan? Mana lautan? Orang buta nggak itu? Buta. Nah, kita nggak seperti itu nanti. Ya. Nah, kalau kita lihat yang tersebar di masyarakat sekarang, ya, dakwah itu lebih diutamakan kepada apa? Hukum, mazhab, golongan, mistik dan sebagainya. Untuk ma'rifatullah pun yang diajarkan apa? Lebih kepada mistiknya. Ya, lupa kepada Allahnya. Ya, kepada mazhab Hanafi. Kalau di kita di Indonesia lebih kepada mazhab Syafi'i, hukum-hukum. Hukum-hukum perlu, ya, tapi nanti ada masanya, ada gunanya, ada waktunya kita memakai hukum itu, ya. Kemudian ada lagi ya Wahabi, Salafi, Sunni, Syiah dan sebagainya, ada tarekat, jalan wali-wali. Ini adalah yang dihadapkan kepada kita. Belum lagi dari yang lain. Ini ada kita belajar meditasi, belajar New Age Movement, ada hipnoterapi, ada NLP, semuanya ada di sini. Zikirnya sulit. Saya di sini zikir seperti ini tahunan dulu, tapi nggak ketemu yang dicari. Ya, ada taif, nggak ketemu, karena tidak ada caranya salah. Ya, kemudian apa? Nah, ini nanti kita lihat ini bagaimana yang kekeliruannya atau berapa kesulitannya di mana. Nah, mana satu pintu yang bisa dibuka dengan gampang? Ya, nah ini yang saya sebut tadi. Seperti orang yang di pantai yang mau mencari lautan, maka mana lautan? Mana lautan? Ya, kita nanti masuk dengan cahaya ma'rifat nanti. Ini sudah tadi ya. Nah, ini yang membawa kita. Cahaya ma'rifat itu tak pernah padam. Ini yang perlu kita yakinkan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menjadikan manusia itu bukan saja suci, tetapi juga telah meletakkan di dalam hatinya cahaya ma'rifatullah, cahaya persaksian yang akan membimbingnya untuk menyembah Tuhan. Itu cahaya ma'rifat. Maka cahaya itu walaupun digelapkan oleh dosa-dosa, namun dia tidak pernah hilang. Ya, insya Allah gak akan pernah hilang, Pak. Ya. Nih, kita lihat apa yang Bapak Ibu lihat di sini.
yang Ibu Bapak lihat? Hah? Betapa banyaknya orang ingin ikut pengajian ini, ikut zikir ini, kemana-mana dicari. Lautku seberangi, daratanku ku jalani. Aku ingin bertemu, apa yang akan aku cari itu gitu. Ya, nah insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita cari itu pada hari ini. Ya, mencari pintu pertemuan, keterhubungan kembali dengan Allah, ya. Kemudian untuk bertemu dan menghadap. Ini yang paling penting nih. Melepaskan semua permasalahan kita. Ya, aku ingin dibimbing, ditolong ya dengan di atas segala permasalahanku. Aku ingin melepaskan segala beban dunia, ingin mengembalikan rasa syukur. Rasa syukur saja harus dikembalikan loh Pak. Kalau rasa syukur ditahan di dalam diri kita, kuat nggak? Nggak. Maka rasa syukur yang kita tahan, maka akan kita cari orang untuk menceritakan rasa syukur kita itu. Namanya kita ria kan? Nggak tahan kita, menahan sendiri. Maka daripada menceritakan kepada orang lain, kita ceritakan kepada Allah. Alhamdulillah, hilang sudah. Ya, menyerahkan kembali emosi kita, ya, keangkuhan kita, menundukkan hati, ya, mengantarkan sembah, penghormatan kepada sesuatu yang ingin kita sembah. Orang itu sebenarnya ingin menyembah Allah, tapi tidak tahu jalannya. Ya, walaupun sudah salat, tapi karena tidak ma'rifatullah, maka salah. Tidak sampai kepada yang kita tujukan. Nah, berikutnya apa? Kita ingin berpegang. Coba Ibu Bapak lihat. Ya. Kalau orang yang berjalan di sini, halo? Kalau orang yang berjalan di sini tidak ada pegangan, kira-kira gimana? Takut kan? Ketakutan kita. Aduh, ini saya gimana? Sama dengan tempat bergantung. Ya, ini di Indonesia masih ada yang kayak gini ya, orang bergantung untuk menyeberang sungai. Kalau sudah berpegangan merasa aman nggak? Kalau sudah bergantung sudah merasa aman nggak? Nah, aman kita. Kalau kita bergantung kepada Allah, bisa berpegang kepada Allah, wa'tasimu billah, maka berpeganganlah di situ. Ya. Melepaskan segala permasalahan, aku butuh agama yang membawa khusyuk dan bahagia. Ya, ini yang dicari. Nah, banyak cara. Matilah sebelum mati, hilangkan kewujudanmu, hilangkan milikmu, hilangkan alam, heninglah. Bagaimana kita melakukannya? Semuanya masih ada, terlihat oleh kita, terasa. Kemudian bagaimana kita mengingat Allah, bagaimana berjumpa dengan Allah, menyaksikan Allah sementara dia laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana caranya? Ini yang membuat orang bingung. Ya, nah, baru kita pintu jalan langsung. Nah, penting didahului dengan ilmu yakin, ilmu yang sangat-sangat membuat kita yakin. Testing, ya, ini testing pertama kita. Coba ibu dan bapak baca, boleh di dalam hati, boleh dengan berbisik. Baca surat Al-Ikhlas, mulai Bismillahirrahmanirrahim, baca. Selesai? Nah, di situ kita katakan dia Allah yang Maha Esa, tempat meminta, kemudian tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak sesuatu pun yang setara dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa. Yang saya pertanyakan, nah ini pertanyaan saya, apa yang diingat saat membaca itu? Hah? Apa yang ibu bapak ingat saat membaca itu? Nah, nanti setelah belajar ini kita uji lagi apa yang kita ingat saat kita membaca itu. Kita uji nanti. Sekarang ini adalah Masjid Istiqlal di Jakarta.
Ini Jakarta kan? Hah? Saya ini mengetahuinya Masjid Istiqlal Jakarta. Karena belum kenal saya. Itu. Ya. Kemudian kalau saya katakan ini adalah Masjid Hubul Watan Lombok. Siapa yang yakin ini bahwa ini adalah gambar dari Masjid Hubul Watan Lombok? Pernah kenal kan? Walaupun saya tutup, saya katakan, coba ceritakan tentang Masjid Hubul Watan. Bisa nggak? Bisa. Artinya apa? Bapak sudah kenal. Ya. Yang diingat selama menceritakannya apa? Coba deh ceritakan Pak, sedikit aja Pak. Pak siapa namanya Pak? Coba ceritakan sekitar ya setengah menit lah. Ceritakan tentang masjid tadi. Masjidnya akan dekat immigration itu Pak. Antar immigration, lampu merah, lurus samping kiri ke Diana. Sip, artinya apa? Beliau sudah mengenal masjid itu, maka gampang untuk menceritakannya. Nanti Allah itu maha melihat, gampang menceritakannya. Allah itu di atas aras, gampang menceritakannya. Ya, oke. Sekarang testing yang kedua. Ini adalah Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta. Lo kok pada ketawa? Nah, bukan katanya. Ya, kalau saya katakan inilah Tugu Giri Menang Square Lombok, siapa yang mengatakan ini betul? Betul. Namanya Bapak sudah makrifat tentang tugu tersebut. Paham ya? Walaupun saya tutup, ceritakan gampang sudah. Ya. Oke. Nah, ini yang paling ini adalah gambaran dari surga. Ini gambaran surga ini, betul nggak? Ibu-ibu mengatakan neraka, kayak sudah masuk neraka aja. Kita belum kenal neraka, kita kenalnya dengan ilmu yakin, ya gambaran neraka. Maka Al-Quran mengatakan begini. Maka Al-Quran ya mengatakan begini. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan atau ilmu yakin, niscaya kamu melihat neraka jahim tersebut. Ini ayat yang sering kita baca. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnahal ainal yaqin. Ya, ayat yang biasa kita baca. Ya, maka dengan ilmu yakin kita akan bisa ainul yakin. Apa ilmu yakin itu? Mempelajari ilmu yang membuat kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak ada di depan mata kita. Itu ilmu. Kalau ainul yakin, melihat bersandarkan kepada ilmu itu sesuatu yang tidak ada di depan kita. Itu saja sudah. Ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini kunci yang pertama. Bahwa barang siapa Allah yang menghendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan atasnya perihal agama. Jadi kalau Allah ingin menghendaki kebahagiaan bagi kita, bukan mengajarkan NLP, bukan mengajarkan hipnotis, bukan mengajarkan zikir, bukan. Diajarkan dulu ilmu tentang agama, ma'rifatullah. Maka itulah Allah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut, dipilih. Insya Allah ibu dan bapak berada dalam keadaan orang yang dipilih. Insya Allah. Ya. Oke. Sekarang saya gambarkan. Sebelum kenal ilmu ini, kita tidak bisa seperti ini, terpisah-pisah. Ada Islam, ada iman, ada hukum ini, hukum itu, ya ada ibadah. Seperti ini kita dalam belajar agama itu. Tetapi dengan bekal ilmu ini, saat nanti Bapak akan tersusun dengan rapi ini Pak. Tersusun ya, sehingga dia
menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini urutannya begini, ya. Pertama, ilmu yakin ke ainul yakin. Ini nanti materinya saya tinggalkan di Lombok. Jadi nggak usah ada yang mencatat, ada yang ini, cuman poin-poin pentingnya dicatat boleh. Ilmu ini, PowerPoint ini saya tinggalkan nanti kepada Pak Abdul Aziz, ya. Ilmu yakin, menelusuri asal kejadian. Nah, ini apa Ibu? Hah? Burung hantu ya? Itu bagi orang yang buta. Bagi orang yang buta ini burung hantu. Tapi orang yang sudah mulai mengenal, burung hantu ini dari kayu ternyata. Hah? Belum lengkap, betul. Ya. Kayu berasal dari mana? Kelihatan nggak? Sekarang lengkap nggak? Tadinya kita hanya melihat ini. Oh, ini kayu ternyata yang diukir. Setelah kita perluas lagi, ini adalah sedikit dari pohon yang diukir. Kelihatan nggak? Kalau sekarang saya tutup burung hantu, di sini kita apa? Kayu, pohon, sedikit pohon, betul nggak? Marifat, Bapak sudah. Iya, baru marifat. Kita kan belajar ilmunya seperti apa gitu. Paham ya? Maka ini kita melihat, orang melihat burung hantu, maka kita sudah melihat ini berasal dari kayu, sedikit pohon dan pohon. Nah, ini udah nggak perlu kita lihat. Kita cukup 3 saja. Ya. Maka kita sebut dia apa? Ya, ini adalah sifat, ini marifat, hakikat, ini marifat. Jadi sampai di sini nanti kita akan pelajari, ini nggak usah. Ya. Nah, kita itu karena nanti kalau kita melakukan nafi isbat banyak-banyak, nanti tersesat kita. Kayak orang ini, kayak orang Nasrani. Ya, tersesat nanti menuhankan Nabi Isa dan sebagainya. Jadi ini kita sebut, kalau kita masih berada di sifat, kita berada di cover kedua, tutup yang kedua. Kalau sudah sampai di kayu, ya udah lebih baik lah. Tapi masih berada di cover yang pertama. Yang nyatanya apa? Ini yang nyatanya. Ini disebut nyata. Nanti kita bergerak dari sini ke sini sampai di sini, selesai sudah. Paham ya? Ah, itu dia. Belajar marifat kita begitu. Ah, sekarang ini kain. Ya, kain itu berasal dari mana? Dari apa? Ah, betul Ibu. Betul. Benang berasal dari apa? Kapas. Wah, ini kayaknya saya udah bisa pulang ini. Hah? Udah bisa pulang saya. Kapas. Kapas itu tentu berasal dari pohon kapas. Ya, ya kita nggak usah ngelihat yang ini. Maka sampai di marifat, sampai di kapas, kita sudah mengenal bermarifat tentang kain. Ya, ini cover 1, cover 2, cover 3 seperti yang tadi. Pak, cover 2, cover 1 dan nyata. Ini cara kita bermarifat. Maka kalau kita melihat, nah ini ya, kalau kita melihat kepada kain, sini kita sudah ada kapas. Marifat sudah. Marifat tentang kain. Contoh lain berikutnya, ya, yang berikutnya. Nah ini apa ini? Sendal jepit ya. Sendal jepit. Sendal jepit berasal dari apa? Karet ya. Karet berasal dari getah tuh. Ya, berasal dari getah. Ya, getah tentu saja berasal dari pohon ya. Paham ya. Nah, kemudian Halo? Tes ya.
Maka kalau ibu dan bapak melihat kepada sendal jepit, ya, lihat sendal jepit, di sininya sudah ada apa sekarang? Ketah sudah. Kalau sampai di karet pun nggak apa-apa, tapi masih belum sampai. Namanya juga sudah sedikit berhak mengenal hakikat. Tapi sampai ma'rifat harus sampai kepada karet tadi. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu yakin tadi, ya. Nah, kalau ahli sufi kita nanti sampai ke sana sudah bisa melihat langsung, ya. Dari mana? Dari kain sudah bisa langsung kapas. Itu namanya ma'rifat. Dari melihat sendal jepit, dia sudah tahu getah. Ya, itu dia. Melihat mata hatinya sudah sampai ke sana. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada ilmu ma'rifatullah. Apa ilmu ma'rifatullah? Ini turunnya ilmu ini pertama. Mari kita dengarkan. Ini adalah pengalaman laduni dari Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Ready Bang Esin? Oke ya, kita dengarkan. Saya nak sampaikan ini hari. Saya dapat ini ilmu ma'rifatullah ni. Ini tahun 1978. Dan ini saya dapat secara laduni. Saya tengah belajar undang-undang Dimundurin dulu ya. Tahun kedua. Saya dapat ini ilmu ma'rifatullah ni. Ini tahun 1978. Dan ini saya dapat secara laduni. Saya tengah belajar undang-undang di Malaysia tahun kedua. Saya di dalam satu bilik tengah belajar. Bila turun ilham, tiada yang ada melainkan aku. Maka bergegar bilik tu. Saya tak faham apa benda ni, saya diam. Lagi sekali suara tu, ilham tu berbunyi lagi, saya tak indahkan. Yang ketiga kali dia berbunyi, so ilham tu datang, bilik itu hilang. Bilik yang saya duduk tingkat 12 hilang. Saya terapung di atas angin, terapung. Bilik semua hilang, saya terapung di atas udara. Maka makna ayat itu terbuka kepada saya. Terbuka kepada saya menangislah. Kalau kita sudah kenal Allah SWT, makna itu kita sudah faham. Saya nangis ke 4 bulan setengah, saya nangis. Ya. Begitulah ilmu ini turun pertama kali kepada guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif. Ya, beliau sedang duduk di dalam sebuah di ruangan tempat beliau belajar. Tiba-tiba datang ilham. Tiada yang wujud melainkan aku. Ya, kemudian bergetar tubuh beliau. Ini apa ini? Ya, sampai ketiga kali barulah hilang semua. Beliau seperti melayang di udara ya. Nah itulah dasar. Jadi kita akan semua tidak ada kecuali aku. Nah aku itu apa? Nah, itu nanti sampai kita ke sana. Lalu ya setelah itu beliau berada dalam bimbingan selama 10 tahun lebih ya. Setelah itu apa yang terjadi? Beliau mendapatkan ilmu ma'rifat itu ya diberikan kepada beliau melalui apa? Nanti turun ya, diberikan kuncinya oleh Rasulullah dalam mimpi beliau ya, diberikan kuncinya kepada beliau yang diambil. Ini dia caranya, mari kita lihat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mimpi dia tanya Sayyidina Ali, mana barang tu engkau tinggalkan? Sayyidina Ali berkata, di tempat yang penghabisan kita singgah.
Bahkan Rasulullah naik naik kuda putih, pergi tempat tu, ambil Ulang-ulang. Bila Rasulullah SAW Ada. naik kuda putih, pergi tempat tu, ambil, kasih saya suruh jalankan dakwah di situ. Apa barang itu? Itulah ilmu. Ilmu ini yang tertinggal dengan Imam Ghazali. Tempat yang dia singgah tu Imam Ghazali. Itu penghabisan dapat ilmu Imam Ghazali. Belakang turun pada saya. 1000 tahun dekat. 1000 tahun. Jadi yang mengajar ni adalah ilmu, bukan saya. Saya pesan dengan awak. Jangan mendewa-dewakan saya. Oke. Begitulah ilmu ini turun dulu ya. Sehingga kita dapat mempelajari sekarang ya. Nah, inilah kunci ilmunya ya. Allah, kemudian bagaimana hubungan Allah dengan ciptaan ya. Bagaimana hubungannya dengan ciptaannya, bagaimana sifatnya terhadap ciptaannya, bagaimana af'alnya terhadap ciptaannya. Nah, ini ilmunya ada di sini ya. Sehingga yang kita dapatkan nanti apa? Keesaan, kewujudan, kebesaran, keagungan dan kemuliaan dan kesucian serta kehormatan tetap terjaga dengan rapi. Ini yang akan kita dapatkan hari ini ya. Insya Allah. Sehingga nanti ilmu tentang uraian tentang semua ayat-ayat ini akan kita dapatkan dengan sebaik-baiknya nanti. Ya. Jadi kita tidak akan belajar mistik, klinik, hikmah, perdukunan, kesaktian, tidak juga fikih, adab, akhlak enggak. Ya. Tidak ada zikir, fanafiz zikir, ini dulu pelajaran saya, fanafillah pelajaran saya, bakabillah pelajaran saya dulu ya, Nur Muhammad pelajaran saya, Rabitah ini pelajaran saya semua dulu. Enggak ada akan kita pelajari hari ini. Ya, kita belajar ilmu ma'rifatullah. Tahapannya ya, pertama pandangan mata hati ya dengan ihsan. Setelah ihsan kita akan belajar zikrullah. Setelah zikrullah kita akan belajar ibadah. Ya, setelah itu apa? Kita nanti masing-masing di rumah mencoba menikmatinya, bagaimana Allah mengajari kita, bagaimana Allah menuntun kita dengan sebaik-baiknya. Ini tahapannya. Oke. Ilmu yakin berdasarkan apa kita? Takwil An-Nur ayat 35. Ya, ini ayatnya perumpamaan cahaya Allah, ya. Ini ayatnya ada, kita tidak bacakan karena kita lebih kepada pemahamannya ya. Perumpamaan cahaya Allah ini pun tidak kita tidak kita baca, tapi langsung kita coba animasinya seperti apa ya. Nah, kita lihat Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi ya. Cahaya Allah itu adalah seperti ya sebuah ceruk. Nah, lihat ceruk itu apa? Ceruk yang tidak bisa tembus, miskat. Ya, mau ditembus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah tidak tertembus. Jadi di situ hanya berbicara tentang di sini. Ya. Di dalam miskat itu ada apa? Ada pelita. Betul enggak? Ada pelita. Ada pelita di dalam miskat itu, maka pelita itu bercahaya, ya berkelap-kelip, berkilauan seperti mutiara, ya. Kenapa bisa berkelap-kelip? Karena bahan bakarnya ada minyak zaitun. Kalau ada minyak zaitun berkelap-kelip nggak? Pelita itu? Tidak akan. Karena ada minyak zaitun lah, maka dia akan berkelap-kelip. Dari mana minyak zaitun itu adanya minyak zaitun? Tentu dari buah zaitun yang berasal dari pohon zaitun.
Nah sekarang jelas nggak? Cahaya dari pelita itu berasal dari apa? Minyak. Ya, minyak zaitun ya. Minyak zaitun itu berasal dari apa? Buah pohon zaitun. Nah, begitu Al-Quran menerangkan perumpamaan cahaya Allah itu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk cahaya Allah itu adalah begini-begini, enggak, diumpamakan oleh Allah. Ya, nah kalau sudah kita sampai di buah zaitun, ya kita nggak perlu lagi melihat pohonnya, maksudnya di situ. Ya, nah inilah ilmu yang mendasarinya. Jadi ada pelita, ada minyak zaitun, ada buah zaitun. Sama dengan tadi, ada burung, ada sedikit kayu, ada kayu, ada pohon. Sama tuh, kelihatan. Perumpamannya sama dengan ini, ya. Maka dari situ ilmunya jelas. Pelita, cahaya pelita berasal dari minyak zaitun berasal dari buah zaitun, ya. Pohon zaitun yang ada buahnya. Nah, sampai di buah cukup, ya. Nah, awalnya adalah buah zaitun, kemudian manifestasi buah zaitun yang pertama atau penzahiran dari minyak buah zaitun itu adalah minyak zaitun. Tanpa ada buah zaitun tidak akan ada minyak zaitun. Kemudian manifestasi keduanya atau persembunyian kedua dari buah zaitun tadi ada di mana? Ada di lampu. Jadi di lampu itu tersembunyi apa? Ada dua yang tersembunyi di cahaya lampu itu. Apa yang tersembunyi? Minyak. Yang kedua buah. Selesai sudah. Nah setelah itu apa yang terlihat, ya? Nah disebut apa yang pertama nyata, ma'rifat. Kemudian menzahirkan zat sebagai hakikat. Kemudian hakikat menzahirkan cover yang kedua itu sifat. Tanpa ada hakikat, ada sifat enggak? Tanpa ada ma'rifat, ada hakikat enggak? Enggak ada. Ya, jadi begitu cara kita memahami ilmu ini. Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Ini dia. Ya. Pelita yang berkelap-kelip disebut dengan Lauhul Mahfuz. Kemudian minyak zaitun kita sebut dengan zat. Zat ini adalah hakikat. Ciptaan pertama maksudnya gitu. Ya. Kemudian yang maha halus, karena maha halus kenapa? Allah berbicara cuman di dalam ceruk. Betul nggak? Karena Allah berbicara di dalam ceruk, disebut juga dia yang maha halus saja Allah berbicara. Allah bercerita tentang ini, tentang dia yang maha besar masih tetap menjadi rahasia. Betul nggak? Terjaga tidak kerahasiaan Allah kalau kita belajar seperti ini. Kita hanya berbicara tentang sesuatu yang maha kecil ini saja. Tapi di yang maha kecil itu ada seluruh alam semesta, ada Lauhul Mahfuz, ada arasy Allah ada di situ. Nanti kita lihat. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini lengkapnya pelajaran kita. Ya, kita belajar tentang sifat. Sifat adalah Lauhul Mahfuz, itu adalah cover kedua. Ma'rifat adalah zat, itu adalah cover pertama. Sedangkan ma'rifat adalah yang maha halus, yang nyatanya maha halus. Kalau begitu, saya tanya kepada ibu dan bapak. Ini adalah ruangan. Ada ruangan ya. Di balik ruangan ini sebenarnya ada apa? Di balik ruangan ini ada apa? Ada zat yang maha halus. Zat dulu. Zat dulu. Ya. Di balik zat ada apa? Yang maha halus. Ya, zat pun maha halus sebenarnya karena dia berada di dalam yang maha halus. Paham ya? Nah, nanti kita pelan-pelan ke sana. Pertama dulu pengenalan dulu, ya, pengenalan dulu. Di balik ruangan ini ada zat.
Di balik zat ada yang maha halus. Ini adalah gelas. Di baliknya ada apa? Kaca. Kaca, Pak. Di balik kaca apa? Pasir. Pasir ya. Ini apa ini? Kue. Di baliknya ada apa sebenarnya? Tepung. Di balik tepung ada apa? Ada beras ya. Gitu kita belajar marifat. Belajar marifat melalui kue. Bisa kan? Bisa. Belajar marifat melalui gelas. Bisa. Belajar marifat. Ini apa ini? Botol. Dari apa? Plastik. Plastik dari apa? Dari biji plastik atau apalah namanya gitu ya. Belajar marifat bisa nggak lewat ini? Bisa. Nah, begitulah kita belajar marifat. Ya. Nah, nanti akan kita belajar proses nafi isbat. Nafi isbat itu apa? Menafikan. Bagaimana supaya kita nggak ngelihat ini yang dilihat ini bosan ngelihatnya gitu kan, gitu-gitu aja gitu. Ya, di baliknya apa? Wah, langsung melihat. Nafikan yang terlihat, maka mata hati kita melihat di sebaliknya. Nah, itu dia. Ya. Nafi isbat pertama, apa nafi isbat pertama? Nafikan lahul mahfudz, isbatkan zat. Itu nafi isbat. Nafi isbat kedua, nafikan zat, isbatkan ke apa? Mahalus. Isbatkan mahalus. Kalau ingin nafikan lagi yang mahalus, bisa nggak? Stop. Stop sudah. Karena yang maha halus itu sudah sebahagian maha kecil dari Allah. Betul nggak? Kalau sudah sampai di pantai, ya mau nyari apa lagi? Udah sebagian kecil dari lautan pantai itu. Jangan berenang lagi ke tengah. Berenang ke tengah. Mau kemana? Saya mau cari laut. Wah, berenang terus itu kan sampai mau kemana? Mau berjalan. Jadi ilmu marifat yang kita berikan tidak ada perjalanan. Yang ada hanya apa? Nafi isbat. Jadi begitu, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah bumi. Apa yang kau lihat? Bumi dengan segala isinya. Ini dia bumi. Orang yang buta nanya, mana Allah? Kan gitu. Orang yang buta lihat, mana Allah? Kalau orang yang melihat udah bisa kenal Allah ada di mana? Kenal, ya. Kemudian dia masih berada di cover yang kedua. Kemudian ada ilmuwan nih, ilmuwan yang hebat. Oh, itu bagian dari apa? Planet. Udah betul nggak? Betul. Tapi dia masih tercover, berada di sifat. Walaupun planet itu bahagian dari angkasa luar, ya bintang-bintang, ya sehebat apapun dia, bintang-bintang yang terlihat oleh dia, planetnya sudah tidak terlihat, buminya sudah terlihat, tapi dia masih orang yang tercover. Dia masih berada di mana? Di cover yang kedua. Masih tetap ini, ya. Ini masih cover, masih sifat. Walaupun orang Islam yang sudah mengenal Isra dan Mi'raj, nih Isra Mi'raj itu di atas ini apa? Ya, lihat. Nanti kita belajar di dalam Lauhul Mahfudz nanti. Di atasnya ada kursi Allah, ada 7 lapis langit, ada Sidratul Muntaha, ada air, ada Arash, ada 70 tirai nur. Kalau masih melihat ini,
namanya juga masih berada di cover yang kedua. Betul nggak? Kenapa ini masih sifat? Masih sifat. Kalau ingin bertanya Allah di sini nggak akan ketemu juga. Ya. Lalu masuk kita bagaimana penciptaan makhluk. Bagaimana Allah menciptakan makhluk, yaitu perjalanan langsung seketika kepada balik ke pangkal jalan. Ini artinya, ya. Nanti kita akan lihat ininya, maksudnya. Mana ininya? Enggak ke sana ini nih. Ini. Balik dulu kita, balik dulu. Ya. Kunci. Kita butuh kunci. Kunci pembuka pintunya gitu. Inilah kunci baterai. Halo? Baterainya habis kali. Halo? Ini gimana caranya? Oke. Ini adalah kunci pintu marifatullah. Pada permulaan hanya Allah saja yang ada. Tidak ada apapun bersamanya. Ini kuncinya. Kalau masih ada apapun bersamanya, walaupun kosong, walaupun titik, itu namanya tidak bertauhid. Tauhid itu hanya Dia yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Maka disitulah kita akan melihat keesaan Dia. Oke? Kemudian apa? Kita sudah paham, tiada ruang di situ, ya, tidak ada waktu, tidak ada materi, ya besar, kecil, padat, cair, gas, semua nggak ada. Tidak ada energi, ya hidup, mati pun tidak ada di situ, ya. Tidak ada dimensi, ya batas, tinggi, besar, panjang, pendek, nggak ada, ya. Ini dia, ya. Karena ini semua adalah ciptaan, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah adalah benar-benar tidak mungkin terdeskripsikan, benar-benar tidak terjangkau oleh apapun, tidak serupa, tidak seumpama. Dia maha suci, tidak tersentuh oleh apapun. Inilah tasbihnya ahli sufi, ya. Kalau masih ada zat, kalau masih ada waktu, kalau masih ada ruang, ada rupa, ada energi, ada umpama, itu masih belum laisa kamitslihi syai'un. Dia tebas dengan pedang tauhid kita tadi, tebas ya, kita tebas. Ya, sehingga tidak ada rupa, tidak ada materi, tidak ada umpama, tidak ada huruf, tidak ada bunyi, maha gaib. Nah, inilah esa, ya, tidak ada. Oke. Lalu apa? Firman kun. Kuncinya kita bukakan kepada pintu firman kun. Firman kun, ya, maka disinilah pangkal kita berjalan, ya. Allah untuk menciptakan sesuatu, Dia hanya berkata kun kepadanya. Karena hanya Allah yang ada, Dia berfirman kun kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Betul tidak? Kalau ada Allah berfirman kepada sesuatu, maka ada dua. Ya kan? Walaupun kosong, tidak ada. Kosong tidak ada. Kun kepada dirinya. Lalu apa yang terjadi? Ya, terjadilah ciptaan. Tapi ciptaan itu kecil sekali dibandingkan dengan diri Dia yang sebenarnya. Kenapa kecil? Dalilnya apa? Dalilnya ada.
Rasulullah berkata bahwa langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara mereka, di antaranya itu di tangan yang Maha Kuasa hanya seperti biji sawi saja. Ya, dengan ada yang kecil tersebut kelihatan tidak Allah Maha Besar. Kelihatan yang Maha Besar. Ya, kemudian apa? Rasulullah mengatakan, kalian akan melihat Allah nanti seperti bulan purnama di waktu malam. Tetapi itu hanya kecil saja. Allah lebih mulia dan lebih besar dari itu. Kecil. Ya, kemudian Nabi Isa mengatakan segala sesuatu tidaklah sebesar daripada sebutir pasir di padang pasir kepada Allah seperti setitik air yang masin yang datang dari lautan. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Sains pun mengatakan bahwa lebih kecil dari sebutir atom, ya, Higgs boson. Artinya apa? Ciptaan itu ya hanya sedikit saja, halus dari diri Allah, ibarat seperti bulan purnama, ya, seperti sebutir biji sawi, seperti pasir di padang pasir, sebutir pasir di padang pasir, seperti setetes air di dalam lautan. Ya, seperti itu saja. Higgs boson ini kata ilmu pengetahuan, kita tinggalkan dulu. Tapi sudah diakui oleh ilmu pengetahuan. Ya. Nah, tajalli, kun dan ciptaan. Mari kita lihat. Allah hanya Dia yang ada. Kemudian ada tajalli yang maha halus. Tajalli, ya, wajah yang maha halus, maka Allah berfirman, kun. Lalu wajah itu bercahaya. Paham ya? Tajalli, kemudian kun kepada yang wajah yang malu itu, maka wajah itu bercahaya. Wajah bercahaya itu disebut dengan zat. Ya, zat kemudian manifestasi menjadi sifat atau ciptaan. Nah, kalau kita buat serentak seperti ini dia. Nah, ini kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Di sini kedengaran ya, di sini nggak kedengaran ya, di sini nggak kedengaran. Yuk lihat, kita lihat ya. Di sini adalah hanya Dia yang ada, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian tajalli maha halus, ya. Maka kun serentak terjadi semua ini. Dia berzat, yang maha halus itu dia menjadi berzat, zat menjadi sifat. Nah, disinilah semua yang ada tuh di sini, dualitas kita tuh ada di sini, ya. Yang ini tersembunyi sudah, yang ini tersembunyi. Seperti ini adalah cahaya pelita, ini adalah minyak zaitun, ini adalah buah zaitun. Tersembunyi sudah. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat ini. Ini yang kita lihat. Ya, materi, energi, ya, ada waktu, ruang, rupa, ada dualitas, baik, buruk itu ada di sini. Kalau kita membahas ini, ramai nggak? Ramai nggak kita kalau membahas ini? Ramai kan? Semua orang punya pikiran tentang ini, punya ilmu tentang ini. Maka yang kita lihat sekarang yang banyak di internet atau di YouTube ataupun di pembahasan, orang membahas ini. Maka gak selesai-selesai. Ya, paham ya? Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi Allah, karena saking kecilnya itu yang maha halus tadi menjadi ciptaan itu, saking kecilnya bagi Allah nggak butuh waktu penciptaannya, ting jadi semua sudah. Ya, ini dari sisi Allah kita lihat. Ya, ini kalau kita bahas tadi maha halus ini kalau kita bedah, ya, di dalamnya itu ada cahaya atau zat kemudian menjadi sifat, lauh mahfuz. Kun di situ ya. Nah, bagi Allah semuanya terjadi serentak. Maksudnya apa? Coba lihat. Tuh, serentak begitu terjadinya. Ya, kita menjelaskannya terpisah-pisah karena kita harus menjelaskannya. Kalau bagi Allah enggak, gampang aja. Ini terjadi serentak. Serentak terjadi. Nah, nanti untuk makhluknya baru ada waktunya terjadinya itu. Ya. Nah, kelihatan sekarang lauh mahfuz saja. Ini lauh mahfuz berjalan ini. Bapak saya ke sini ini lauh mahfuz berjalan.
Tadi malam saya ada di mana? Di hotel sana tuh. Bapak dan Ibu ada di mana? Di rumah. Sekarang ada di mana? Di ruangan ini. Jadi Lauhul Mahfuz itu berjalan, tek, berjalan sesuai dengan waktu. Ya. Nah, ini yang kita gambarkan tadi. Ini akan dikupas lebih lanjut di mana di pelajaran Lauhul Mahfuz. Sekarang tidak, nggak cukup waktu kita. Ya, bagi Allah ini serentak terjadi. Set. Ya, kemudian waktunya juga, kapan waktunya? Ini pembentukannya, ini umurnya, semuanya sudah terjadi. Ya, nah, cuman dibagi kita, bagi sisi ciptaan, ini terzahir melalui waktu dia. Pertama ya, ini zahir dulu ini nih, 70 tirai nur, arash, air, sidratul muntaha terjadi dulu. Tapi nggak berapa lamanya Al-Quran tidak bercerita tentang itu. Ya, lalu Big Bang terzahirlah ini, langit, kemudian bumi, kemudian diberi umur. Ya, kita tuh ada di sini, kita tuh baru sampai di sini nih, tuh di situ. Ya, nah, nanti kita lebih dalam lagi di afalnya nanti. Ya, nah ini terjadi dia sesuai dengan waktu. Ini sudah terjadi, ini belum. Yang belum terjadi itu apa? Kiamat belum terjadi. Manusia menguasai alam semesta, bintang-bintang belum terjadi. Ya, belum terjadi. Oke, sekarang kita paham bagaimana hubungan pencipta dengan ciptaan. Hubungan pencipta dengan ciptaannya. Ya, apakah pencipta dan ciptaannya itu dua wujud yang terpisah? Ya, kalau dengan ilmu tadi terpisah tidak? Mari kita lihat. Ya, kalau terpisah antara ciptaan dengan pencipta ada dua kewujudan. Ada ciptaan, ada penciptanya, ada dua kewujudan jadinya. Ya, tetapi ilmu ini mengatakan bahwa kalau dia tidak terpisah, bagaimana hubungannya dengan Wahdatul Wujud dan Nur Muhammad? Di sini ininya di sini kerumitannya di situ. Orang nggak paham. Kalau Allah terpisah nggak dengan ciptaannya? Nggak. Kalau nggak terpisah, betul dong Nur Muhammad, betul dong Wahdatul Wujud. Nah, gimana jawabnya? Kalau dia terpisah, maka ada dua kewujudan, tauhid hilang. Ini yang sulit diterangkan oleh orang. Ya, insya Allah. Ya, Allah Maha Halus, tidak terpisah antara Allah dengan ciptaannya. Tidak. Karena apa? Karena semua ciptaan hanya berada di dalam sedikit dirinya yang maha halus. Ya, itu. Nah, ini dia. Ya, ini manifestasinya adalah zat, ini adalah sifat, ini ciptaan. Ini ciptaan disebut dengan wajibul wujud. Ya, kalau di dalam Wahdatul Wujud, ya, wajibul wujud itu adalah Tuhan atau Allah. Ya, dan ciptaan adalah mungkin wujud. Kalau dalam ilmu ma'rifatullah yang kita berikan ini, wajibul wujud itu adalah zat atau ciptaan pertama. Nah, itu bedanya, ya. Kalau kita lihat, kita umpamakan seperti kita melihat cahaya pelangi. Mari kita lihat cahaya pelangi ini. Nah, ini menarik ini. Ya, pelangi ada warna merah, kuning, hijau, biru, ungu. Kemudian ada prisma, ada sinar putih. Bagi orang yang buta, ya, bagi orang yang buta, yang dia kagumi apa? Ini nih warna-warni nih. Wah, hebat ya pelanginya. Warnanya menarik. Wah, yang orang bercerita tentang pelangi. Ya kan? Bagi orang yang sudah mengenal pelangi tersebut, maka matanya sudah tajam tuh. Itu hanya ciptaan saja kok. Ya.
Di baliknya ada apa nih? Ada prisma ya, atau lauhul mahfud, hukum-hukum yang kalau cahaya, ini cahaya putih, ya cahaya putih ini dilewatkan melalui prisma, maka akan terbentuklah pelangi. Betul ya? Pelangi sinar putih itu berasal dari mana? Tuh, senter, betul nggak? Senter sebenarnya. Pelangi ini bagi orang yang sudah tidak buta itu hanyalah cahaya senter. Gitu artinya. Ya. Jadi tanpa ada senter, ada tidak pelangi? Nggak ada pelangi. Sama dengan ini. Mari kita lihat. Ya. Ini adalah wajah yang mahalus. Ini adalah lautan, ya. Ini adalah batu es ini, ya. Ini adalah batu es ini. Kok hilang? Nah, ini adalah gunung es. Gunung es itu berada di lautan. Gunung es berada di lautan ya Ibu ya. Gunung es berada di lautan, ya. Lautan apa? Sebenarnya yang menjadi batu es tersebut adalah air. Ya, ada air nih. Ada air. Kemudian dari air terciptalah gunung es. Gitu dia. Ya, pemahamannya begitu. Jadi terpisah tidak gunung es dengan lautan? Tidak terpisah. Ya. Boleh tidak lautan mengatakan, itu gunung es itu aku. Boleh nggak lautan mengatakan begitu? Boleh. Tapi boleh nggak gunung es mengatakan aku lautan? Boleh nggak? Tak boleh. Salah itu. Ya, paham ya? Gitu kita belajar Ma'rifatullah itu begitu. Ini ya Allah mengatakan karena semua yang ada ciptaan ini adalah itu aku itu, yang membunuh itu aku, yang memanah itu aku. Boleh nggak Allah mengatakan begitu? Boleh. Tapi yang membunuh boleh nggak mengatakan, aku Allah yang membunuh? Boleh nggak? Nggak boleh. Diam. Ya, diam kalau udah tahu. Ya nggak boleh berkata begitu. Maksudnya itu. Ya. Ini sampai jam berapa kita? 11:30 ya. Nah, sedikit lagi. Ya. Jadi tidak terpisah antara pencipta dengan ciptaan, tidak terpisah antara samudra dengan gunung es. Ya. Wah, ini kalau kita saya gergaji itu yang bulat itu gitu kan. Apa yang terjadi? Ternyata di dalamnya itu ada ini. Ada lauhul mahfuz, ada zat, ada wajah. Oke? Tidak terpisah antara zat atau ciptaan berada di dalam zat berada di dalam dirinya yang maha halus. Ini ilmu kita. Kalau sudah paham itu, betul nggak bahwa orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya niscaya pasti yang mengenal bahwa ya tidak wujud. Kenapa tidak wujud? Lihat, ya. Kenapa tidak wujud? Karena ya sifat terzahir dari zat milik Allah, milik dia juga. Ya, zat ya itu sendiri terzahir dari sedikit dirinya. Allah juga yang punya. Lalu siapa yang mengatakan aku ada? Hah? Aku ada, boleh nggak? Nggak boleh kita mengatakan aku ada. Iya kan? Nggak boleh kita mengatakan itu. Oke? Nah, ini ada batas sepadan. Saya sebut dia batas sepadan. Apa itu batas sepadan? Sampai berhentilah mencari, berhentilah nafi isbat setelah sampai di maha halus. Karena kalau dinafikan juga yang maha halus kesesatan sudah. Bingung kita. Karena nggak ada. Nggak bisa diterangkan soalnya. Ya, maka setelah berhentilah mencari lautan ketika sudah sampai di pantai.
Ya, maka mana lautan? Berhenti sudah. Kenapa? Ya, lihat. Mata zahir kita melihat pantai. Mata hati kita, mata hati itu membukanya gimana? Tutup aja mata kita sudah. Tutup. Maka yang melihat mata hati sudah. Paham ya? Melihat mata hati itu gampang. Tutup aja mata. Kok gelap ya? Enggak. Yang melihat gelap itu adalah mata zahir. Mata hatinya tidak melihat apa-apa, ya kan? Kemudian mata hati melihat air, ya. Mata zahir kalau ditutup nggak melihat apa-apa, tapi mata hati kita sudah melihat air. Yang terpenting ini nih, hati mengingat lautan. Nah, di situ dia. Nah, nanti kita belajar di zikrullah itu bagaimana hati mengingat Allah. Sekarang kita melihat dulu apa? Mata hati kita dulu kita pertajam. Pelajaran kita sampai di situ, ya. Sampai di Mahalus berhenti mencari, sebab setelahnya adalah kesesatan. Karena dengan yang Mahalus itu kita terbentengi dari Wahdatul Wujud, Nur Muhammad, Rabitoh. Ya, kalau tidak kita akan tersesat seperti tersesatnya umat Nasrani menuhankan Nabi Isa. Ya. Nah, kita masuk ke sedikit kepahaman yang beberapa pahaman yang menyulitkan kita, ya. Nah, ini wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu apa? Ada Allah, ya. Kemudian Allah berfirman kepada dirinya, lalu seluruh diri Allah menjadi ciptaan. Nah, itu dia. Maka di balik diri saya apa? Allah. Nah, itu kata orang yang wahdatul wujud. Di balik ini apa? Allah. Yang zahirnya apa? Ciptaan. Batinnya apa? Allah. Nah, itu wahdatul wujud. Ya, gampang orang mengatakan kalau saya sudah Allah, nggak perlu salat lagi saya, kan gitu. Kenapa? Sudah Allah kok. Tapi coba dipikir-pikir, Allah, rambut saya putih, gigi saya ompong, gitu kan ya. Masa Allah giginya ompong, gitu kan gitu. Ya, nah. Kita ditutup dengan pahaman-pahaman begitu. Satu dalam ramai, ramai dalam satu. Satunya pohon, ramainya adalah boneka. Atau ramai dalam satu, ramainya adalah boneka, satunya adalah pohon. Satu dalam ramai, ramai dalam satu. Maka kita tidak akan bisa berkata aku adalah aku. Yang besar ini untuk Allah, huruf besar ya, huruf kecilnya untuk ciptaan. Aku adalah aku, akau adalah aku, macam-macam. Ini nggak kepakai, nggak bisa. Karena disinilah syaitan bermain. Ya, oke ya. Kemudian yang kedua, Allah Nur Muhammad. Allah, ya, pertama Allah. Kemudian Allah itu membagi dirinya menjadi dua. Itu separuh nur Allah, separuh nur Muhammad. Separuh nur Allah berfirman kun kepada Nur Muhammad, dari Nur Muhammad semua ciptaan terjadi. Itu Nur Muhammad. Ya, semua ciptaan berasal dari Nur Muhammad. Kalau begitu tidak berlaku innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, ini saya lebih sedikit agak luas sedikit ya, bahwa manusia itu konon katanya adalah tubuh, ada hati, ada ruh, ada sir, ada nur, ada zat Allah. Ya, kemudian tarkik memandang dari tubuh ke Allah. Maka dari tubuh engkau harus sadar bahwa tubuh ini adalah hati. Hati itu adalah sebenarnya ada ruh. Ruh itu sebenarnya adalah sirku. Sir itu adalah nurku atau Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad itu berasal dari adalah nurku sendiri. Nah, ini tarkiknya. Kalau ada berikutnya adalah tanazulnya, menghadap dari Allah kepada makhluk, seperti ini dia. Ya, mundur dia dari zat atau Allah kepada tubuh. Kemudian tahkiknya melihat satu, melihat Allah, itu tahkiknya. Melihat yang satu, melihat Allah. Ah, itu dia. Ya, Nur Muhammad itu sampai juga ke wahdatul wujud sebenarnya. Ya, sampai. Ya, kalau kita lihat Allah Muhammad itu disebutkan bayangan Allah. Kemudian dari Muhammad ya terciptalah seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan ya seluruh alam ini adalah bayangan Muhammad. Dari bayangan
Muhammad yang paling sempurna adalah insan. Begini pemahamannya. Ya, maka dikatakan Allah adalah zat, sifatnya adalah Muhammad. Maka Muhammad itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dari Nur Allah. Maka dilihatlah Muhammad Esa dengan Allah. Melihat Muhammad, maka melihat Allah. Begitu dia. Ya, Ahmad sama dengan Ahad. Ketika Ahmadnya kehilangan M. Begitu pahamannya. Ya, maka untuk melihat Allah cukup datangi mursyid yang sudah kamil mukamil ini, insan kamil. Kenapa? Dia dikatakan sudah melihat Nur Muhammad. Sudah melihat Nur Muhammad ini. Maka melihat wajah guru mursyid sama dengan melihat Nur Muhammad. Begitu. Ya. Maka ini ya, tidak terpakai oleh kita. Sulit memang. Ya, nah itu. Nah, Rabitah ini adalah bagaimana. Makanya sebelum ada Ka'bah di depan, intelektual kita di atas rata-rata wajib sebelum Allahu Akbar wajib meyakini Ka'bah ada di depan. Kalau tidak sah sholatnya. Intelektual kita di atas rata-rata wajib sebelum Allahu Akbar wajib meyakini Ka'bah ada di depan. Kalau tidak sah sholatnya. Itu Rabitah. Ibu jangan takbir dulu sebelum yakin di depan ibu ada Ka'bah. Pastikan Ka'bah dari mudorot terbang ke hadapan ibu. Blak. Allahu Akbar. Itu pasti. Itu pasti. Kalau tidak pindah agama saja. Yang kedua. Apabila memulai berzikir kepada Allah, maka hadirkanlah wajah guru di dalam hatinya. Ini dari kitab Rotib Al-Haddad. Tapi kalau dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, gambarkan wajah guru di antara dua matanya. Artinya fil fikri, di alam pikiran. Nah, ini beda versi ini. Tapi sebetulnya intinya sama, mau di hati ataupun di dalam alam pikiran. Itulah yang disebut dengan Rabitatul Mursyid. Itu ya sebagai yang menyulitkan. Maka di Malaysia, ini di Malaysia ya. Di Malaysia ada fatwa dari Majelis Ulamanya, Wahdatul Wujud itu dianggap ajaran yang sesat. Di kita tidak sampai ke sana, tapi saya menganggap itu menyulitkan saja. Sedangkan Nur Muhammad sama, ya. Kemudian Rabitah pun dianggap di Malaysia tidak terpakai atau diharamkan. Kalau di kita tidak ada fatwa seperti itu, belum ada di Majelis Ulama atau apa, ya. Tapi kami di sini mengatakan bahwa itu sulit, ya, tidak terpakai, sulit, menyulitkan umat. Ya, itu kita masuk kembali ke bagan kita, pandangan langsung kepada marifat. Nah, ini kita sudah bahas tadi. Bagi orang yang buta, matanya melihat apa? Dia melihat ada materi terang, ada materi gelap, ada gelombang, ada energi dan hidup. Nah, ini yang dia lihat tuh. Ya, ini yang dia lihat bagi orang yang buta. Yang lihat. Bagi orang yang sudah melihat, maka yang terlihat oleh dia digelapin matanya, maka yang dilihat adalah materi gelap, ya. Kemudian gelombang vibrasi masih terasa, tapi mata hatinya masih buta. Mata hati betul buta. Ini apa ini gitu. Ya. Masih buta. Tapi bagi orang yang sudah marifatullah, sudah tahu ilmu tadi, kita sudah tahu ilmu ini, ada ciptaan, ada zat, ada mahalus, pandangan hakikat, pandangan marifat, maka begitu matanya ditutup, tutup mata. Gelap, walaupun ada gelap, di balik gelap itu ada zat. Di balik zat, ada yang mahalus. Sudah, itu ilmu kita. Sekarang, 5 menit, ya, saya minta waktu Bapak dan Ibu 5 menit. 5 menit. Ibu dan Bapak tutup mata. Ibu dan Bapak tutup mata. Oke, Ibu dan Bapak sudah tahu bahwa kita ada di dalam ruangan ini. Di dalam ruangan, tapi
Tapi kita tahu di balik ruangan ini ada zat. Kita tahu kita nafikan zat, di balik zat itu ada yang maha halus. Coba tutup mata, tutup. Jangan sampai melenceng. Apakah Bapak dan Ibu sekarang sudah bisa menyerahkan segala permasalahannya sekarang? Serahkanlah. Ya Allah, hadapkan wajah kepada wajah yang halus tersebut. Kita tahu wajah itu adalah milik Allah. Ya, maka katakan sekarang, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengajarkan saya dengan ilmu ini, sehingga sekarang saya tidak sulit lagi ketika dikatakan kemanapun engkau menghadap ada wajahku. Sekarang katakan, ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Bertahun saya mencari ilmu ini, mengenal wajahmu. Ternyata wajahmu sangat mudah untuk diketahui, untuk dilihat dengan mata hati saya. Ya Allah, selama ini saya berdoa, selama ini saya minta tolong, selama ini saya menyembah. Ya Allah, tak tahu arah saya. Sekarang ya Allah, saya berdoa kepadamu. Berdoa masing-masing, serahkan permasalahannya kepada wajah yang Bapak dan Ibu sudah tidak melenceng lagi. Serahkan sudah. Masing-masing punya masalah pribadi, masing-masing punya keinginan pribadi. Sampaikan ke masalahnya. Saya akan berhenti. Bapak dan Ibu masing-masing dengan Allah. Sampaikan. Ada yang berbisik, sampaikan dengan berbisik. Ada yang dengan suara yang halus, sampaikan. Atau di dalam hati, sampaikan. Kalau saya lebih suka agak berbisik kalau sudah sampai di sini. Saya katakan, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, maafkan saya selama ini ya Allah, yang buta terhadapmu ya Allah. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Sampaikanlah permasalahannya, sampaikan doanya, sampai hatinya menjadi lega, hatinya menjadi lapang. Dicabut semua permasalahan dan kekhawatiran, kesedihan. Yang ada walaupun saya menangis adalah tangisan bahagia saya. Ya Allah, saya minta ada satu orang yang membaca kembali surat Al-Ikhlas. Saya minta
satu orang keikhlasannya untuk membacakan surat Al-Ikhlas, tapi dengan bersuara. Kasihkan mic coba. Kasihkan mic-nya. Siapa yang mau ini volunteer, silakan Pak bacalah dengan kelembutan hati yang sudah mengenal Allah. Baca Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang lain ikuti dengan hatinya, dalam hati dengan berbisik saja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tegaskan lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan sia-siakan saat pertama kali ibu dan bapak membaca surat Al-Ikhlas. Setelah ibu dan bapak ma'rifatullah, jangan sia-siakan saat pertama kali ibu dan bapak bisa berdoa, bisa melepaskan segala permasalahannya, bisa melepaskan segala permasalahan hidup. Sampaikan, jangan sia-siakan. Kita akan tutup 3 menit lagi. Dan nanti kalau ibu dan bapak sholat, jangan lepaskan ya ihsan ibu dan bapak itu. Nanti kita akan tingkatkan menjadi ingatan Allah nanti. Ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita kembali. Saya kembalikan dulu kepada Pak Abdul Aziz ya, karena nanti kita akan ada isoma, istirahat, makan, sholat dan sebagainya. Nanti kita akan kembali dalam materi yaitu zikrullah dan ibadah. Ya, bagaimana sebenarnya zikrullah? Kalau ini mata hati, pandangan mata hati kita sudah selesai. Kemana pun menghadap, sebenarnya kita menghadap kepada wajahnya. Dan ketika kita mengatakan wajahnya, itu adalah hanya makhluk saja. Allah yang sebenarnya maha besar. Nah, itu nanti masuk kepada materi berikutnya. Ya, demikian untuk materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.